Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Sorobi dengan akhiran PM 345. Perkenalkan, nama saya Nurlailia dengan NPM akhir 004. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Era Ramadhan Triko dengan nomor NPM terakhir yaitu 012. Perkenalkan, nama saya Maya Nur Ramadhani dengan nomor NPM akhir 190. Perkenalkan, nama saya Masaratu Khalida dengan NPM akhir 208. Teknologi inovatif tidak hanya mempermudah kehidupan manusia, namun juga memperluas tentang pola pikir dan gaya hidup manusia sendiri. Nah, peningkatan efektivitas dari teknologi inovatif ini di banyak sektor yang seperti bisnis, pendidikan, komunikasi, dan kesehatan. Dengan kemajuan teknologi ini, seluruh dunia bisa merasakan akibat modernisasi tersebut. Nah, oleh pertumbuhan ekonomi yang cepat, meningkatkan mobilitas sosial serta menyebaran karya seluruh dunia. Nah, perkembangan ini mengubah pola pikir dan gaya hidup manusia yang saya jelaskan tadi. Nah, menjadikan lebih efektif dan integrasi dan mendorong untuk inovasi berbagai bidang. Nah, modernisasi menuju pada proses menjaga dan perkembangan yang mengubah kondisi yang belum maju untuk menjadi lebih maju dan mempermudahkan untuk kita berkomunikasi dan beraktivitas untuk lainnya. Nah, berbagai dimensi sudah merasakannya, untuk termasuk pada teknologi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan yang terus berinovasi sejalan dengan perkembangan zaman. Nah, contoh dari kemajuannya adalah contoh dari game online. Nah, game online ada berbagai banyak. Nah, salah satunya adalah game online Roblox. Nah, Roblox Corporation didirikan oleh CEO yang bernama David Baszucki. Sering disebut sebagai kandidat kuat untuk bergabung dalam jajaran game online Metaverse. Nah, karena berbagai faktor mendukung, Roblox sangat populer, di antaranya pada anak-anak maupun di kalangan dewasa sendiri. Bahkan di mahasiswa juga sangat populer untuk games Roblox ini. Nah, bahkan game ini beroperasi secara online dan sepenuhnya gratis. Nah, memberikan kesempatan untuk semua orang dapat memainkan permainan yang dirancang oleh Max tadi. Nah, dengan 150 pengguna aktif dan juga tersebar di berbagai negara, yaitu 200 negara, dan seluruh dunianya pencapaian ini bahkan melampaui Minecraft yang hanya memiliki sekitar 90 juta pengguna aktif. Nah, para pemain juga dijamin untuk berbagai jenis game gratis yang tersedia. Berdasarkan data Roblox Corporation, perusahaan tersebut mencatat terdapat 111,8 juta pengguna aktif harian yang ada di game online tersebut. 22% dari jumlah pengguna tersebut tercatat masih berusia di bawah 13 tahun. 54% lainnya berusia di atas 13 tahun dan 24% atau sisanya tidak diketahui atau tidak mencantumkan umur pada akun game online tersebut. Menurut Widodo 2025, survei APJII menunjukkan bahwa sebagian besar orang Indonesia itu bermain game online selama 1-2 jam per hari, yaitu sebesar 34,91%, sedikit turun dari tahun sebelumnya. Nah, pemain yang kurang dari 1 jam per hari yaitu sejumlah 10,94%. Nah, lebih rendah dibandingkan dengan 13,75% pada periode sebelumnya. Nah, durasi 2-3 jam ini per hari diisi oleh 30,30% responden, dan angka ini mengalami peningkatan atau naik dari 24,07% tahun sebelumnya. Nah, sementara itu selama berupa 15,80% pemain menghabiskan waktu 3-4 jam setiap harinya, naik dari 13,30%. Nah, pemain yang bermain lebih dari 4 jam itu hanya 8,05%. Dan jumlah ini menurun cukup signifikan dari 13,52% menjadi tahun sebelumnya.
menurut Musianapedia yaitu 2025, bermain game online adalah dalam waktu lama tidak bisa menurunkan konsentrasi belajar, tetapi juga berdampak pada kualitas tidur, hubungan sosial di dunia nyata, serta kondisi mentalnya mahasiswa. Nah, mahasiswa ini bisa menjadi lebih mudah tertekan karena apa, saat menghadapi tugas itu kan membutuhkan fokus yang tinggi. Nah, itu kecanduan game itu juga dapat membuat mereka itu mengabaikan hal-hal yang penting gitu. Nah, akibatnya tenggat tugas kuliah, lalu ada kerja kelompok, dan juga hingga aktivitas fisik itu sering terabaikan. Jika kita tidak bisa mengontrol, maka aktivitas yang lainnya itu awalnya menyenangkan dapat berubah menjadi pemicu stresnya kita. Bagi sebagian mahasiswa, game menjadi sarana hiburan juga pelarian dari tekanan akademis. Namun, ketika perilaku itu menjadi kebiasaan sehari-hari, berubah menjadi berlebihan atau suatu masalah. Hal ini menjadi kebiasaan sehari-hari dan hal ini berdampak negatif terhadap alokasi waktu belajar mahasiswa. Kecanduan game memberikan dampak negatif yang cukup besar bagi mahasiswa. Studi menunjukkan bahwa mahasiswa mengalami kecanduan game cenderung mengalami penurunan prestasi akademik, seperti kesulitan menyelesaikan tugas tepat waktu maupun menurunnya nilai terhadap akademis. Nah, game online itu dapat menimbulkan berbagai dampak non-akademik yang dapat memperburuk manajemen mahasiswa. Nah, manajemen waktu itu memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas individu. Kenapa? Karena kemampuan ini itu memungkinkan seseorang itu menentukan kegiatan yang dapat diprioritaskan dan mana yang dapat ditunda. Nah, penggunaan waktu yang berlebihan untuk bermain game itu seringkali menyebabkan gangguan dalam pola tidur, penurunan produktivitas harian, serta berkurangnya partisipasi dalam kegiatan sosial dan organisasi di kampus. Nah, kebiasaan tersebut itu berpotensi menimbulkan stres, kehilangan fokus dan rasa bersalah, serta ketergantungan pada hiburan instan yang akhirnya dapat mengganggu keseimbangan kegiatan sehari-hari. Nah, selain itu, menurunnya kegiatan fisik dan munculnya pengeluaran tambahan akibat pembelian dalam game itu semakin memperparah kondisi keseharian mahasiswa. Bagi yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat intensitas bermain game Roblox terhadap mahasiswa. Yang kedua, bagaimana kemampuan manajemen waktu mahasiswa dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, yaitu bagaimana pengaruh antara intensitas dari bermain game Roblox dengan manajemen waktu dari mahasiswa itu sendiri. Bagian selanjutnya akan menjelaskan mengenai tujuan masalah. Yang pertama yaitu mengenai menjelaskan tingkat intensitas bermain game Roblox terhadap mahasiswa. Yang kedua yaitu bagaimana menjelaskan kemampuan manajemen waktu mahasiswa dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Yang ketiga yaitu menjelaskan pengaruh antara intensitas bermain game Roblox dan juga bagaimana manajemen waktu terhadap mahasiswa itu sendiri. Nah, luaran yang diharapkan dari dilakukannya penyusunan proposal dan penelitian ini itu sebagai berikut. Yang pertama, laporan akhir, yang kedua artikel ilmiah, dan yang ketiga HKI Cipta. Nah, luaran tersebut itu dapat meliputi identifikasi tentang penekanan pada hubungan antara durasi bermain game Roblox dan kualitas tidur terhadap tingkat efektivitas pengelolaan waktu mahasiswa di Indonesia. Penilaian dampak durasi bermain game terhadap manajemen waktu mahasiswa itu serta analisis persepsi mahasiswa terhadap penggunaan teknologi dalam mengisi waktu senggang. Di samping itu, penyusunan proposal dan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi berbasis data, mudah diterapkan dan bertanggung jawab secara moral dalam lingkungan pendidikan tinggi serta diterima oleh masyarakat pada umumnya. Beberapa manfaat dari penelitian sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami resiko terhadap tidur dan manajemen waktu jika bermain Roblox tidak terkontrol. Yang kedua, dapat memahami dampak kebiasaan bermain Roblox terhadap peraturan waktu sehari-hari. Yang ketiga, menjadi bahan refleksi untuk memperbaiki pola manajemen waktu dan mengurangi potensi kecanduan bermain game. Nah, Roblox adalah sebuah platform game online yang didasarkan pada produksi konten oleh penggunanya. Tidak semua permainan
dan dunia virtual dibuat menggunakan alat pengembang yang tersedia. Platform ini itu berfungsi tidak hanya sebagai sumber hiburan, tetapi juga sebagai tempat untuk berkreasi, berinovasi, serta bekerja sama dalam merancang dan menyebarkan permainan interaktif. Nah, para pengguna itu bisa memilih di antara berbagai macam permainan, menyesuaikan karakter sesuai dengan selera dan berinteraksi dengan pemain lain dalam lingkungan digital yang bersifat sosial. Nah, secara keseluruhan, Roblox ini itu menawarkan ekosistem yang menggabungkan kreativitas, hiburan, dan interaksi sehingga sangat relevan bagi mahasiswa yang tinggal dalam budaya digital saat ini. Dalam era digital yang semakin selaras dengan kehidupan akademik dan sosial, pemanfaatan game Roblox di kalangan mahasiswa menyatu dalam lingkungan teknologi. Kemajuan di era tersebut menyebabkan mayoritas mahasiswa saat ini memiliki akses yang mudah ke perangkat seperti smartphone, laptop, maupun koneksi internet dimanapun. Kondisi ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memainkan Roblox kapan saja, terutama saat waktu senggang, jeda perkuliahan, maupun di malam hari. Game online berkembang pesat menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan di antara hiburan dan interaksi sosial di kalangan mahasiswa. Sehingga kondisi ini mempengaruhi cara menggunakan game tersebut. Di sisi lain, lingkungan perkuliahan yang menuntut mahasiswa untuk mampu mengatur waktu secara efektif dan juga seringkali berbenturan atau bertabrakan dengan kebiasaan bermain game online-nya. Nah, mahasiswa ini harus membagi waktu mereka antara perkuliahan, kegiatan organisasi, pekerjaan paruh waktu, dan juga istirahat mereka. Nah, faktor sosial seperti ajakan teman sebaya seperti komunitas game membuat mahasiswa ini mendorong atau terdorong untuk tetap bermain game Roblox. Nah, sementara faktor psikologis itu misalnya rasa keterlibatan ataupun keseruan dan juga tantangan itu dalam permainan meningkatkan kecenderungan mereka untuk bermain game lebih lama lagi. Nah, didukung oleh akses internet yang mudah diakses di mana saja, situasi ini tuh menciptakan kondisi yang mempengaruhi pola penggunaan waktu mahasiswa. Yang dimana oleh karena itu penelitian ini dilakukan dalam konteks untuk lingkungan sosial dan juga akademik yang berkembang, di mana penggunaan Roblox berpotensi mengganggu dan juga mempengaruhi manajemen waktu dari mahasiswa itu sendiri. Nah, manajemen waktu terbukti untuk mempengaruhi dalam yang positif, yang signifikan dan terhadap tingkat fokus belajar. Selain itu, efikasi diri sebagai variabel modernisasi juga menunjukkan dampak positif dan signifikan terhadap kemampuan mahasiswa untuk tetap fokus dan belajar. Namun, modernisasi efikasi diri tidak berperan signifikan dalam mengaruhi hubungan antara game online dan fokus belajar tersebut. Begitu pula dengan efek modernisasi manajemen waktu, tidak memiliki keterkaitan bermakna yang berdampak besar dalam game online tersebut terhadap fokus belajar. Nah, penelitian ini menyiarkan kepentingan bagi pemain game online. Nah, terutama pada mahasiswa sendiri untuk mengalokasikan waktunya bijak dan tidak terpengaruh ataupun rusak tentang konsentrasi belajarnya tersebut. Nah, kemudian hari berikutnya temuan ini menunjukkan bahwa dampak dari bermain game online tidak selalu negatif. Semuanya tergantung pada pemainnya tersebut atau orangnya yang memainkan game online dan belajar tentang mengalokasikan waktunya tersebut dalam belajar dan bermain game online untuk mengolah waktu yang baik. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kuantitatif dengan penyebaran kuesioner. Pendekatan kuantitatif dipilih karena berfokus pada pengumpulan analisis data yang diolah secara statistik. Penelitian ini dilaksanakan dengan bertujuan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai hubungan antara durasi bermain Roblox dan kualitas tidur terhadap efektivitas manajemen waktu mahasiswa di Indonesia.
Pelaksanaan penelitian ini direncanakan berlangsung selama 3 bulan setelah proposal ini mendapatkan persetujuan. Proses pengumpulan data dilakukan secara online dengan distribusi kuesioner kepada mahasiswa dari sejumlah universitas di Indonesia. Pemilihan lokasi penelitian yang luas dan meliputi berbagai daerah ini didasarkan pada kebutuhan untuk mendapatkan data kuantitatif yang representatif mengenai hubungan antara lama bermain Roblox dan kualitas tidur terhadap efektivitas manajemen waktu mahasiswa. Mengingat bahwa game online seperti Roblox banyak digunakan oleh mahasiswa serta adanya perbedaan kebiasaan tidur dan manajemen waktu antar daerah. Maka penelitian ini dapat dilakukan secara nasional melalui kuesioner online yang dianggap paling tepat untuk mencapai tujuan penelitian ini. Adapun jenis dan juga sumber data. Informasi yang kita kumpulkan atau dikumpulkan itu dalam studi ini memanfaatkan distribusi kuesioner yang berhubungan dengan seberapa sering mahasiswa ini bermain Roblox dan juga cara mereka mengatur waktu atau manajemen waktu mereka. Lalu kuesioner ini mencakup indikator mengenai seberapa sering mereka bermain, lalu lamanya bermain dan juga waktu yang dihabiskan untuk bermain. Dan yang terakhir yaitu keterampilan mahasiswa dalam mengelola kegiatan akademik maupun non-akademik. Lalu sumber informasi untuk penelitian ini berasal dari mahasiswa yang bermain Roblox sendiri, yang dipilih melalui probability sampling dengan pendekatan sampling stratifikasi atau stratifikasi sampling dalam teknik ini. Nah, populasi mahasiswa ini dibagi menjadi beberapa kelompok seperti berdasarkan frekuensi bermain atau semester. Lalu ada sampel diambil secara proporsional dari setiap kelompok. Nah, metode ini diterapkan agar data yang dikumpulkan itu dapat mewakili beragam karakter mahasiswa yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Nah, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data studi berasal dari survei mengenai penggunaan games Roblox yang di kalangan mahasiswa sendiri. Nah, survei tersebut dipilih dengan teliti untuk mencangkup elemen-elemen penting dalam seperti durasi, penyelesaian tugas ketika mahasiswa terlibat dalam permainan game Roblox. Nah, pengelolaan waktu bagi individu yang bermain Roblox serta beberapa besar pengaruh game Roblox terhadap kehidupan mahasiswa. Penelitian dari variabel ini menciptakan dasar yang kuat untuk analisis data yang mendalam. Desain eksperimental yang diterapkan melibatkan kelompok kontrol serta kelompok yang mendapatkan perlakuan penelitian ini memungkinkan adanya perbandingan yang jelas antara kedua kelompok untuk menilai efek penggunaan Roblox dalam kehidupan mahasiswa sendiri. Data yang diperoleh lewat kuesioner akan diolah menggunakan teknik kuantitatif dengan bantuan perangkat lunak statistik. Nah, awal dari proses analisis adalah melakukan pemeriksaan data untuk memastikan jawaban yang diterima itu lengkap. Dilanjutkan dengan pengkodean dan pembersihan data agar hanya jawaban yang sesuai yang diproses lebih lanjut. Nah, selanjutnya dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas alat ukur untuk menjamin bahwa setiap pernyataan dalam kuesioner secara tepat dan konsisten mengukur variabel yang dimaksud. Nah, tahap selanjutnya adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang karakter responden, pola permainan di Roblox, kualitas tidur, serta efektivitas manajemen waktu mahasiswa sebagai dasar sebelum melakukan analisis lebih mendalam. Penelitian lebih lanjut yang lebih terarah pada subjek dan objek yang berbeda dari fokus korelasi durasi bermain Roblox, serta kualitas tidur terkait dengan efektivitas pengelolaan waktu ini juga diperlukan. Selain itu, mengingat fokus penelitian ini hanya berpusat pada data kuantitatif yang diperoleh dari kuesioner, maka perilaku mahasiswa yang lebih rinci terkait alasan dan pengalaman subjektif mereka dalam pengelolaan waktu, durasi bermain, dan kualitas tidur juga perlu diteliti lebih lanjut dengan menggunakan metode kualitatif seperti wawancara dalam studi selanjutnya. Di samping itu, penelitian berikutnya bisa memperluas perhatian dengan memasukkan variabel lain yang relevan seperti dorongan akademik atau jenis game online yang berbeda untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh. Nah, selanjutnya adalah biaya. Nah, anggaran biaya yang dikeluarkan dalam penelitian ini adalah biaya transportasi berjumlah 150.000 dan selanjutnya HKI Cipta sebesar 300.000. Selanjutnya adalah bahan habis pakai atau seperti print,
ATK, dan sebagainya, yaitu 80.000 dan biaya penerbitan sebesar 500.000. Nah, selanjutnya ada sumber dana. Nah, sumber dana yang kita gunakan yaitu adalah pendanaan sebesar 530.000 dari kita sendiri dan perguruan tinggi yaitu UPN sebesar 500.000 dan totalnya adalah 1.030.000. Nah, selanjutnya jadwal kegiatan yang kami lakukan mencakup yang pertama ada persiapan dasar untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada bulan pertama dengan penanggung jawabnya Nur Lailiah, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan konsultasi dan bimbingan yang dilakukan pada bulan 2, 3, 4, dan 5 dengan penanggung jawab Era Ramadhani Triko. Lalu dilanjutkan juga penyebaran kuesioner dan mencari responden yang dilakukan pada bulan 2 dan bulan ketiga dengan penanggung jawab Maya Nur Ramadhani. Lalu dilanjutkan pembuatan laporan akhir yang dilakukan pada bulan 4 dan bulan 5 dengan penanggung jawab Mas Sarotul Kholidah, dan yang terakhir akan dilakukan evaluasi pada bulan kelima dengan penanggung jawab Muhammad Dimas Farobi. Kami dari kelompok 7 mengucapkan Terima kasih. Jangan lupa like. Kita BTS membuat video bahasa Inggris. Baik, di sini saya akan update But what the hell, boy? Aduh, kamera depan. Gimana cara keluarnya? Ya.